energi. Apa itu energi? Energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha, atau juga bisa dikatakan sebagai suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya. Jadi ketika kita melakukan usaha pada suatu benda, berarti kita mengeluarkan energi atau mentransfer energi kita kepada benda tersebut. Ada banyak jenis energi. Di antaranya energi nuklir, energi listrik, energi air, energi cahaya matahari, energi listrik, energi angin. Namun ada juga beberapa energi yang tidak tercantumkan di sini. Dan yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak yang dilakukan atau dialaminya. Intinya, ketika benda bergerak dan memiliki suatu kecepatan, berarti benda tersebut memiliki energi kinetik. Bisa dilihat di sini, rumus dari energi kinetik adalah 1/2 mv². Jadi energi kinetik bergantung terhadap massa dan kecepatan. Jadi ketika benda bergerak, benda memiliki kecepatan, berarti dia memiliki energi kinetik. Energi EK itu energi kinetik, satuannya joule, M adalah massa, satuannya kilogram, V adalah kecepatan, satuannya meter per second. Selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan atau posisi benda tersebut. Jadi energi potensial dipengaruhi oleh kedudukan suatu benda atau posisi suatu benda. Ada dua energi potensial, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Untuk energi potensial gravitasi, contohnya adalah buah yang jatuh dari pohon. Buah yang jatuh dari pohon itu akan memiliki kedudukan berbeda setiap waktunya, sehingga persamaan dari energi potensial gravitasi buah yang jatuh adalah EP sama dengan mg kali mgh, di mana m itu massa dari benda, gravitasi itu percepatan gravitasi, dan h itu adalah ketinggian dari benda tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini, energi potensial gravitasi itu sangat dipengaruhi oleh kedudukan dari suatu benda atau posisi suatu benda. Yang kedua adalah energi potensial pegas. Contohnya adalah benda pegas itu sendiri, dimana ketika benda pegas itu kita berikan beban seperti pada gambar, itu berarti kita berikan gaya berat kepada benda tersebut, sehingga benda tersebut berubah panjangnya, sehingga ada yang namanya X atau perubahan panjang, sehingga perubahan panjang ini berpengaruh terhadap energi potensial dari benda pegas ini, sehingga rumusnya adalah EP sama dengan 1/2 kx². Sementara untuk K itu adalah koefisien pegas yang sudah ditentukan nilainya. Selanjutnya yang kita pelajari adalah hubungan antara usaha dan energi. Yang akan kita pelajari pertama adalah hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Misalnya sebuah benda yang meluncur di atas lantai memiliki kecepatan awal, dan ketika pada posisi tertentu
benda tersebut memiliki kecepatan lain, yaitu V2, sehingga benda menempuh jarak atau perpindahan sepanjang S. Untuk usaha ternyata sama dengan perubahan dari energi kinetik, atau bisa kita tulis W sama dengan EK2 kurang EK1, dimana untuk EK2 itu berlaku di posisi kedua, dimana ada V2 nya atau ada kecepatan keduanya. Sementara untuk EK1 berada di posisi awal atau di posisi pertama dengan V1 atau kecepatan 1. Jadi hubungan dari usaha dan energi kinetik adalah usaha itu adalah perubahan dari energi kinetik benda tersebut. Perubahan artinya EK2 dikurangi dengan EK1. Energi kinetik pada posisi 2 dikurangi dengan energi kinetik pada posisi yang pertama. Selanjutnya, hubungan usaha dengan energi potensial. Misalnya buah yang jatuh, dia akan memiliki ketinggian awal yang disimbolkan dengan H1. Kemudian pada waktu tertentu benda tersebut akan memiliki ketinggian H2 dari permukaan tanah. Didapati bahwa usaha sama dengan perubahan energi potensial. Jadi hubungan antara usaha dan energi potensial adalah usaha itu adalah perubahan dari energi potensial tersebut. Atau bisa kita tulis usaha sama dengan energi potensial pada posisi pertama dikurangi dengan energi potensial pada posisi kedua, sehingga berlaku usaha itu dipengaruhi oleh ketinggian pertama, sementara untuk energi potensial di posisi kedua itu dipengaruhi oleh ketinggian kedua, sehingga persamaan untuk usaha yang berhubungan dengan energi potensial adalah W sama dengan MGH1 dikurangi dengan MGH2. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soalnya adalah dalam pembangunan gedung dibutuhkan alat-alat berat untuk menaikkan material-material ke atas gedung. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, hitunglah usaha yang dibutuhkan untuk menaikkan material 100 kg ke atas gedung setinggi 15 meter. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menganalisa soal. Kita menulis apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah massa sama dengan 100 kg, gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, H2 itu 15 meter, sementara H1 0 meter. Ditanya usaha. Penyelesaiannya kita gunakan usaha sama dengan perubahan energi potensial, W sama dengan delta EP, dimana untuk delta EP nya kita ganti menjadi WMGH2 kurang WMGH1. Kita ganti semua angka yang ada, sehingga kita dimana untuk masanya 100 kg, gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, H2 nya 15 meter, kemudian H1 nya kita ganti dengan 0, sehingga ketika kita melakukan perhitungan kita mendapati untuk usaha sama dengan 14.700 joule.
Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah hukum kekekalan energi mekanik, tetapi yang perlu kita pelajari terlebih dahulu adalah hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Juga, energi yang telah terpakai tidak hilang, tetapi berubah menjadi bentuk yang lain. Dan energi yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan energi yang terpakai. Contohnya adalah energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Sama seperti gambar, energi listrik dipakai untuk menyalakan bola lampu sehingga menghasilkan cahaya. Jadi energi listrik tidak dihilangkan atau dihancurkan, tetapi diubah menjadi energi cahaya, sehingga energi listrik ini tidak hilang, tetapi berubah ke bentuk yang lain, yaitu energi cahaya. Contoh yang kedua adalah energi cahaya menjadi energi panas. Jadi energi cahaya tidak hilang atau tidak dihancurkan, tetapi berubah menjadi bentuk yang lain atau energi yang lain. Inilah yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi. Selanjutnya, kita akan pelajari adalah hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa pada sistem yang terisolasi, atau dengan kata lain hanya bekerja gaya berat dan tidak ada gaya luar yang bekerja, maka energi mekanik total benda tersebut atau sistem selalu konstan. Jadi ketika benda tidak diberikan gaya lain, hanya bekerja gaya berat, di situ berlaku hukum energi mekanik total sama dengan konstan atau tetap. Contohnya adalah benda yang jatuh dari ketinggian tertentu memiliki kecepatan tertentu, atau benda yang berada pada ketinggian H1 memiliki kecepatan 1, kecepatan awal. Kemudian pada waktu tertentu benda memiliki ketinggian 2 atau ketinggian tertentu dan memiliki kecepatan kedua atau kecepatan tertentu. Nah, berlaku hukum persamaan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik 1 itu terdapat di posisi awal benda, yaitu di H1. Sementara energi mekanik 2 berlaku pada benda pada posisi kedua atau pada posisi H2. Sementara untuk energi mekanik 1 yang ada di posisi 1 berlaku energi potensial tambah energi kinetik. Jadi energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Sementara untuk energi mekanik 1 yang ada di posisi pertama, itu berarti berlaku energi potensial 1 tambah dengan energi kinetik 1. Begitu juga dengan energi mekanik 2, itu adalah penjumlahan dari energi potensial 2 ditambah dengan energi kinetik kedua. Sementara untuk energi potensial dan energi kinetik memiliki rumus berbeda, sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini. Kita ganti energi potensial dengan rumus energi potensial, tapi harus kita lihat ketinggian yang berlaku pada energi potensial pertama itu berarti H1. Untuk energi potensial 2 berarti yang berlaku adalah H2. Begitu juga dengan energi kinetik 1, itu berlaku kecepatan 1.
energi kinetik 2 berlaku kecepatan yang kedua. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Contoh soalnya adalah sebuah kelereng bermasa 50 gram diletakkan di atas meja setinggi 1 meter. Kelereng tersebut disentil sehingga kecepatan kelereng jatuh 5 meter per second. Kelereng menimpa tangan yang berada pada ketinggian 0,5 meter pada permukaan tanah. Hitunglah energi kinetik yang dirasakan tangan tersebut dengan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Hal yang pertama kita lakukan adalah menganalisa soal. Didapati massa benda adalah 50 gram sama dengan 0,05 kg. Gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Kecepatan awal atau kecepatan pertama 5 meter per second. H1 atau H awal 1 meter, H2 0,5 meter. Yang ditanya adalah energi kinetik pada posisi kedua atau pada ketinggian H2. Penyelesaiannya kita gunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik yang bunyinya adalah energi mekanik pertama sama dengan energi mekanik kedua. Energi mekanik pada posisi pertama sama dengan energi mekanik pada posisi yang kedua. Berlaku rumus EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Kita ganti rumusnya. Selanjutnya kita masukkan setiap angka yang sudah diketahui, di mana massanya 0,05, gravitasi 9,8, H1-nya 1 meter, kemudian massa 0,05, kecepatan awalnya 5 dikuadratkan, massa 0,05, gravitasi 9,8, H2-nya 0,5, kemudian ditambah dengan energi kinetik kedua. Karena energi kinetik kedua ini yang akan kita tanya, yang ditanyakan, jadi kita tidak rubah rumusnya. Sehingga dengan menyelesaikan secara matematis didapati nanti energi kinetik kedua sama dengan 0,87 joule. Demikian untuk materi usaha dan energi. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.